Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Di video kali ini saya akan membuat 4 jenis masakan khas Idul Fitri. Di sini ada rendang daging sapi, kemudian ada sambal goreng ati, ada opor ayam juga. Dan yang terakhir ada ketupat. Langsung saja kita mulai cara pembuatannya ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, saya akan memasak ketupat terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan 600 gram beras yang sudah saya rendam selama 1 jam, dan bungkus ketupatnya juga sudah saya siapkan dan saya rendam juga selama 1 jam. Kemudian kita akan isi kulit ketupatnya dengan beras. Kita isi setengahnya saja ya. Jangan terlalu penuh supaya nanti ketupatnya tidak keras. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kembali lubangnya. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini sudah selesai semuanya. Kemudian saya akan rebus. Sebelumnya didihkan air terlebih dahulu, kemudian masukkan semua ketupatnya. Usahakan ketupatnya terendam ya. Ketupat ini saya akan rebus selama 4 jam. Jika airnya berkurang, kita bisa tambahkan lagi dengan air panas. Nah, ini setelah 4 jam dan saya sudah 2 kali menambahkan air. Sekarang ketupatnya sudah matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Cara meniriskannya boleh dengan cara digantung seperti ini ya. Biarkan ketupatnya sampai dingin. Nah, saya akan coba potong ketupatnya. Nah, ini dia ketupatnya teman-teman, teksturnya padat dan kenyal. Selanjutnya saya akan memasak rendang daging sapi. Saya sudah siapkan 1 kg daging sapi yang sudah dipotong-potong. Saya potong sebesar ini ya. Gunakan daging sapi yang khusus untuk membuat rendang. Untuk bumbu halusnya saya sudah siapkan 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, 4 cabai merah, 15 cabai keriting merah, dan jika suka pedas boleh ditambahkan secukupnya cabai rawit merah ya. Kemudian ada 4 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh ketumbar, 3 bunga lawang, 5 kapulaga, setengah butir buah pala, dan 5 buah cengkeh. Kemudian ada 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh kaldu sapi. Kemudian saya juga gunakan bumbu instan. Saya gunakan bumbu instan merek Bambu ya. Saya gunakan yang ini. Boleh pakai, boleh juga tidak ya teman-teman.
Kemudian ada 2 liter santan. Di sini saya cuma siapkan 1 liter, 1 liternya menyusul ya. Dan pertama saya akan haluskan bumbu ini terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah halus. Kemudian tuang 2 liter santan ke dalam kuali. Kemudian masukkan bumbu halus. Aduk rata. Kemudian masukkan daun salam dan daun jeruk. Kemudian rempah-rempah yang tadi. Dan pala ini saya akan haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia palanya sudah halus. Tadi palanya saya ulek ya. Kemudian masak santan ini kurang lebih setengah jam sampai santannya mendidih. Nah, setelah setengah jam santannya sudah mendidih, sambil terus diaduk ya. Kemudian masukkan daging sapi. Masukkan bumbu instan. Masukkan juga gula, garam, dan kaldu. Kemudian saya akan masak selama 4 jam. Dan ini hasilnya setelah 1 jam. Kemudian ini hasilnya setelah 2 jam. Dan ini setelah 3 jam. Lumayan pegel ya teman-teman masak rendangnya. Dan ini hasilnya setelah 4 jam. Santannya sudah menyusut. Nah, di sini saya mau tes dulu dagingnya apakah sudah matang atau belum. Saya akan coba potong dengan menggunakan sendok dan ternyata dagingnya sudah lembut ya teman-teman. Nah, saya sukanya rendang yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman suka lebih kering lagi, boleh dimasak lebih lama lagi ya. Selanjutnya saya akan membuat sambal goreng ati. Di sini saya sudah siapkan setengah kilogram ati sapi. Sebelumnya saya akan rebus terlebih dahulu. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita bisa buang kotorannya ya. Untuk menghilangkan bau amisnya, di sini saya juga tambahkan 1 ruas jahe yang sudah digeprek. Kemudian 3 lembar daun salam dan dimasak selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini hati sapinya sudah matang. Angkat, tiriskan dan potong kotak-kotak. Nah, di sini hati sapinya sudah saya potong kotak-kotak. Kemudian ada kentang secukupnya sudah saya potong kotak-kotak juga. 250 ml santan, 5 cabai merah besar, 7 bawang merah, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, kemudian cabai rawit secukupnya, dan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian saya juga gunakan bumbu instan untuk sambal goreng ati. Saya gunakan merek Bambu juga, yang ini ya. Pertama saya akan goreng kentang terlebih dahulu. Goreng sampai kentangnya matang. Setelah matang, kemudian angkat dan saring. Kemudian goreng ati. Atinya kita goreng sebentar saja ya. Kemudian angkat dan saring.
Nah, untuk bumbu halusnya saya akan rebus terlebih dahulu cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Saya rebus kurang lebih 2 menit. Kemudian angkat dan saring. Kemudian saya haluskan dengan menggunakan blender. Nah, ini hasilnya. Kemudian bumbunya saya akan tumis. Kemudian masukkan 1 batang serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk. Masukkan juga bumbu instan tadi. Tumis sampai harum. Setelah bumbunya matang, masukkan hati sapi. Kemudian tambahkan 250 ml santan. Kemudian masukkan juga cabai rawit. Kita biarkan utuh ya. Masukkan juga gula, garam, dan lada bubuk. Kemudian masukkan kentang. Dan kita masak sampai airnya menyusut ya, seperti ini. Dan ini sudah matang ya. Sekarang saya akan memasak opor ayam. Di sini saya sudah siapkan 1 kg daging ayam yang sudah dipotong-potong, 300 ml santan kental, 1 liter santan cair, 10 bawang merah, 7 bawang putih, 6 kemiri, lengkuas, jahe, serai, daun jeruk, daun salam. Kemudian bumbu instan untuk opor ayam, saya gunakan merek Bambu juga, yang seperti ini. Kemudian ada gula, garam, kaldu, dan lada bubuk. Gunakan secukupnya ya. Kemudian saya akan tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Nah, tadi saya lupa memasukkan ketumbar ya, teman-teman. Di sini saya gunakan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian tumis sampai wangi. Masukkan serai, lengkuas, dan jahe. Kemudian daun salam dan daun jeruk. Masukkan juga bumbu instan. Setelah harum, masukkan daging ayam. Tumis sebentar. Kemudian masukkan 1 liter santan cair. Masukkan kaldu, garam, lada, dan gula. Kemudian masak sampai opor ayamnya matang. Dan terakhir tambahkan santan kental. Masak sebentar sambil terus diaduk. Dan ini dia opor ayamnya sudah selesai ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, hidangan khas Idul Fitri atau Lebaran saya sudah selesai ya. Di sini ada rendang daging sapi, sambal goreng ati, kemudian opor ayam, dan juga ketupat. Semoga teman-teman suka dengan video saya ya. Jika teman-teman suka, boleh ditekan tombol like-nya. Jangan lupa komen juga. Dan yang belum subscribe, boleh juga ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.